Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan keempat mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Manajerial tidak hanya terkait tentang internal, bagaimana dia mengelola karyawan, mengelola anak buah, atau mengelola orang-orang yang bekerja dengan dia saja. Seorang manajer juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar lingkungan dia. Lingkungan eksternal organisasi dia, lingkungan di luaran tempat dia bekerja. Perusahaan bisa dengan konsumen, industri bisa dengan negara, pemerintah bisa dengan masyarakat, kemudian perguruan tinggi juga bisa dengan industri ataupun negara dengan negara lainnya. Maka seorang leader, seorang manajer, seorang pimpinan harus bisa senantiasa beradaptasi dengan eksternal yang dia pimpin. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Organisasi seyogianya dia akan selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Baik dalam rangka mencapai tujuan, ataupun mencapai sasaran, atau bahkan dalam mengemban misinya. Itu bagaimana output ini dapat diterima masyarakat. Output dapat diterima pasar. Output dapat masuk ke dalam hati para konsumen. Itu yang dilakukan oleh manajer, sehingga selain berbicara input yang berada pada tataran internal dia juga harus berbicara output yang berbicara output yang akan mempengaruhi interaksi dia dengan dunia luar. Kemudian manajer juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan unsur-unsur kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dalam setiap kegiatan manajemen. Inilah kepekaan seorang manajer ini diuji. Kepekaan manajer dalam negosiasi, kepekaan manajer dalam berdiplomasi, kepekaan manajer dalam berinovasi produk, berinovasi tata cara pemasaran akan senantiasa direspon oleh pihak luar. Maka eksternal ini tidak bisa dianggap remeh. Karena apa? Setelah kita menghasilkan produk yang baik, maka tingkat penerimaan produk itu akan sangat berpengaruh kepada penjualan. Tingkat penerimaan produk oleh konsumen yang dari produk yang kita hasilkan itu akan berpengaruh pada pemasukan. Dan tingkat penerimaan ini akan menjadi dasar kita dalam nanti berinovasi dan menciptakan portofolio produk-produk yang lainnya. Maka lingkungan eksternal tidak akan bisa dipisahkan dari proses manajerial dalam seorang manajer mengambil keputusan. Berikutnya, lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal yang bersifat mikro dan lingkungan eksternal yang bersifat makro. Apa saja yang bersifat mikro? Yang bersifat mikro itu adalah yang berpengaruh langsung, yaitu para kompetitor, para pesaing, para supplier, para customer, para financial institution, perbankan, pasar modal, itu berpengaruh. Kemudian labor supply, kemudian government council. Government council ini adalah tingkat pemerintahan yang ada di sekeliling tempat berjalannya organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut. Ini lingkungan eksternal mikro yang berada dekat dengan tempat organisasi tersebut beroperasi, dengan pabrik tersebut berproduksi, dengan kantor lembaga tersebut berjalan. Itu adalah lembaga atau lingkungan eksternal yang bersifat mikro. Kemudian lingkungan eksternal berikutnya yang berpengaruh adalah lingkungan eksternal
yang bersifat makro. Ini tidak berpengaruh secara langsung. Namun apabila tidak diantisipasi, tidak dibaca dengan baik, maka akan berpengaruh secara signifikan. Di antara yang menjadi lingkungan eksternal makro tersebut adalah hal yang terkait dengan teknologi. Kemudian hal yang terkait dengan kondisi ekonomi, hal yang terkait dengan kondisi politik, hal yang terkait dengan sosial masyarakat. Orang dalam pemasaran bisa tidak mengadopsi teknologi dengan adanya online shop, marketplace, dan sebagainya. Tetapi itu akan berpengaruh pada penjualan karena secara tidak langsung orang sudah terbiasa dengan teknologi. Orang tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi, namun ketika terjadi inflasi maka penjualan dipastikan tidak sesuai target karena orang lebih banyak menabung daripada berbelanja. Pada kondisi suatu negara yang sedang chaos, sedang terjadi kerusuhan, pasti akan berpengaruh kepada perusahaan yang beroperasi di tempat tersebut. Akan berpengaruh pada penjualan apabila kita melakukan ekspor ke negara tersebut. Akan berpengaruh kepada pemasukan apabila kita melakukan impor dari negara tersebut. Karena kebijakan politiknya berubah-ubah dan tidak stabil. Kemudian pada kondisi sosial tertentu kita juga harus senantiasa aware agar kondisi tersebut bisa ditanggulangi dengan baik. Berikutnya, tanggung jawab sosial manager. Tanggung jawab sosial manager ada 5. Yang pertama adalah tanggung jawab dia terhadap konsumen. Maka sering kita dengar ada layanan konsumen. Konsumen dihargai sebagai raja. Konsumen diservis dengan model service excellent. Itulah bentuk tanggung jawab seorang manajer untuk menjaga brand, menjaga prestis, dan menjaga layanan dari perusahaan yang dia pimpin. Kemudian tanggung jawab kepada karyawan dengan memberikan kesejahteraan, memberikan gaji, memberikan bonus, dan memberikan motivasi-motivasi yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Tanggung jawab terhadap shareholder atau pemegang saham. Di sini orang yang telah mempercayai dengan menempatkan sebagian uangnya, sebagian modalnya untuk menjadi saham di tempat industri ini berjalan, maka dia harus setiap tahun memberikan dividen bagi pemegang saham. Kemudian tanggung jawab terhadap komunitas, dia harus senantiasa hadir apabila terjadi hal-hal yang bersinggungan dengan komunitas. Katakanlah pada perguruan tinggi, maka dengan asosiasi perguruan tinggi, pada perbankan dengan asosiasi bank, pada pemerintahan dengan asosiasi pemerintah baik daerah, provinsi maupun perkotaan yang lainnya. Kemudian pada lingkungan, yang tidak kalah penting ini adalah tanggung jawab manajer terhadap kelestarian lingkungan. Karena sekarang kita dihadapkan pada pilihan untuk tetap meningkatkan produksi tanpa harus meninggalkan atau tanpa harus merusak ekosistem. Inilah penjagaan ekosistem, penjagaan lingkungan menjadi penting untuk kelestarian kehidupan manusia, untuk kelestarian anak-anak cucu kita kelak, sehingga apa yang dimanfaatkan tidak harus serta-merta langsung dihabiskan atau bahkan dihancurkan. Kemudian berikutnya adalah macam tanggung jawab sosial manajer. Yang pertama adalah tanggung jawab secara sosial ethics. Ini terkait dengan etika seorang manajer, terkait dengan pembawaan dia, terkait tentang performa dia, sehingga akan dinilai oleh manajer yang lain atau bahkan dinilai oleh masyarakat. Karena manajer adalah sebuah brand tersendiri dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian occupational ethic, kaitannya dengan tanggung jawab dia secara
profesi, secara pekerjaan dia. Kemudian individual etik, ini kaitannya tentang bagaimana dia selalu menjaga diri dia untuk tidak merendahkan jabatan dia sebagai manajer di tempat A, kemudian dinilai rendah orang yang lain. Jadi memang predikat manajer ini adalah seolah-olah predikat atau predikat pimpinan pada sebuah lembaga atau pengelola sebuah lembaga ini predikat yang tidak pernah lepas dari kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita tidak bisa melepaskan, katakanlah kita manajer di sebuah bank ini, maka aktivitas individual kita juga akan membawa brand image terhadap bank yang kita kelola atau kita pimpin. Berikutnya adalah organizational ethic. Ini yang perlu diciptakan antara semua stakeholder. Bagaimana kepemimpinan kita dalam sebuah organisasi bisa mengakomodir seluruh kepentingan. Kepentingan karyawan, kepentingan customer, kepentingan pemegang saham, kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Itu kepentingan organisasi yang harus dijaga. Dan juga harus bisa bekerja sama dengan menciptakan kepentingan kebersamaan antar instansi yang menjadi stakeholder dalam mengembangkan tujuan yang kita atau goal yang ingin kita capai. Baik, mungkin cukup sekian pada pertemuan keempat ini. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab dan sharing lagi tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab manajer. Bila itu kalau ada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.